Banyak orang bilang aura Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu melebihi dari aura Presiden kita Pak Prabowo. Juga banyak yang bilang elektabilitas Kang Deddy Mulyadi melesat seperti roket Prancis dan roket Iran. Bagaimanapun juga, Kang Deddy Mulyadi tanpa partai tidak akan bisa menjadi gubernur. Partai apapun itu, yang kebetulan memang Kang Deddy Mulyadi memakai kendaraan partai politik Gerindra untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat. Tanpa partai semua orang tidak akan menjadi pejabat, tidak akan jadi DPR, bupati, wali kota, gubernur, bahkan sampai presiden pun syaratnya harus pakai kendaraan partai politik kalau mau mencalonkan diri. Maka dari itu, meskipun Kang Deddy Mulyadi auranya melebihi Presiden Prabowo, saya percaya Kang Deddy tetap akan memiliki etika yang sangat baik terhadap senior-senior. Dan tentunya saya sebagai warga Jawa Barat mendukung Kang Deddy Mulyadi apabila dicalonkan menjadi capres tahun 2029. Bukan karena ratingnya bagus, tetapi memang kerjanya dirasakan oleh masyarakat. Ini makin seru saja, mari kita tonton pada video berikut ini. Ya, lembaga survei Indonesia, lembaga survei Indonesia 95,4% kepuasan warga Jabar. Wah, mantap pisan ya, orang bangga jadi warga Jawa Barat ya. Ya 85,4% ya. Berarti anu karakter mati cuman asa baraha gitu. Leutik ya bisa 100% ya. Kepuasan warga Jabar Kang Deddy Mulyadi hebat pisan mantap lah, Jawa Barat istimewa pokoknya mah. Alah, sudahlah para bajar anti KDM. Jangan sok-sok kritik sama KDM. Kami tahu kalian bukan khawatir KDM tidak bisa membangun Jawa Barat atau khawatir KDM korupsi. Kalian hanya ingin menjatuhkan KDM. Dan kami tahu siapa kalian. Pertama, kalian dari golongan orang yang sakit hati karena jagoan kalian kalah di pilkada kemarin. Atau kalian dari golongan yang kedua, orang-orang yang kehilangan proyek strategi seperti dana hibah dan dana media. Atau kalau tidak, kalian termasuk golongan yang ketiga, yaitu yang punya jagoan untuk 2029 dan khawatir popularitas jagoan kalian kalah sama KDM. Jadi sekeras apapun kalian berkoar-koar di medsos, kami para pendukung KDM tetap solid dan tidak akan terpengaruh. Gila, betul-betul gila ya. KDM betul-betul gila ya. Dia bukan hanya dicintai rakyat Jabar, tetapi dia juga dicintai seluruh bangsa Indonesia ya. Walaupun dia selalu dikata-katain ya, ingin dijatuhkan, tapi dia tetap ya ingin memajukan wilayah yang dipimpinnya. Dialah yang paling cocok untuk maju ke Pilpres selanjutnya nanti. Dia betul-betul gila itu. Ya, walaupun dia sering dikatain gubernur konten, tapi nyatanya kontennya itu viral terus. Dan yang dikontenkan dia itu memang bagus, memberi inspirasi. Ya, jadi untuk yang ngata-ngatain KDM itu gubernur konten, kalian seharusnya malu ya. Karena apa? Karena di zaman sekarang ada orang yang sebagus dia. Kalian wajar nggak mau ngonten. Karena apa? Kerjaan kalian pun nggak nampak. Jadi apa yang mau dikonteni kalian? Kerjaan kalian cuma ngadem di kantor ya, ngarepi datang proyek-proyek besar. Itu yang mau dikontenin. Jadi hujat ya. Kalau KDM itu udah jelas, konten dia itu memberi inspirasi dan memberi kemajuan untuk wilayah-wilayah yang dipimpinnya dan inspirasi untuk semua orang ya. Jadi KDM itu memang betul-betul gila. Hebatnya luar biasa KDM. Saya melihat KDM itu tidak pantas menjabat sebagai gubernur Jawa Barat. Karena apa? Karena beliau itu sosok yang memang sudah berintegritas. Beliau orangnya cerdas, kita akui bareng-bareng cerdas. Pemberani, tegas, dermawan, tidak mata duitan, tidak menjadi budaknya dunia. Ataupun beliau itu ada kemauan untuk membuat masyarakatnya itu makmur, keadaannya lebih baik, baik dari segi pendidikannya, dari segi ekonominya, ataupun dari segi pelayanan-pelayanan yang lain yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya beliau lebih pantas untuk menjabat Presiden Republik Indonesia
di tahun-tahun ke depan. Makanya yang memang berkeinginan KDM untuk menjadi presiden di tahun-tahun yang akan datang, ini di follow ini. Follow, komen, dan share video-video yang ada kaitannya untuk kedepannya KDM untuk bisa lebih viral sehingga masyarakat secara lebih luas tahu tentang keberadaannya sosok KDM. Terima kasih. Selamat berjuang KDM. Jangan putus asa, jangan gampang menyerah dengan nyinyiran orang-orang yang memang sudah nyinyir. Kita ginilah, salah satu korupsi yang paling berbahaya adalah mengambil aset-aset negara dalam bentuk alam, membabat pohon dengan ilegal logi, kemudian mengambil tanah untuk daerah-daerah aliran sungai, kemudian mengambil tanah untuk daerah-daerah sepadan sungai, menguruk rawa-rawa untuk kepentingan komersial dan itu rawa-rawanya milik negara, danau-danaunya milik negara. Itu adalah korupsi yang paling jahat. Mantap sekali. Lembaga Survei Indonesia mengatakan kepuasan publik terhadap kepemimpinan KDM Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat mencapai 95,4%, hampir 100%. Gila, mantap. Mana buat para penyinyir? Masih kuat? Jawa Tengah supaya KDM jadi Gubernur Jawa Tengah. Orang Kalbar minta KDM untuk jadi Gubernur Kalbar. Orang Jatim minta KDM untuk jadi Gubernur Jatim. Sementara Jabar kekeh nggak boleh diminta gubernurnya biar 2 periode. Ayo yang berkepentingan ingin KDM jadi pemimpinnya komen, ayo. Meskipun saya bukan pendukung KDM, tapi saya harus akui bahwa KDM itu adalah orang hebat. Nggak ada hari ini pemimpin yang mampu menandingi kepopuleran KDM. Nggak ada hari ini pemimpin yang dicintai oleh banyak masyarakat seperti KDM. Jadi KDM itu seperti Pak Jokowi zaman dulu waktu jadi wali kota Solo dan jadi gubernur DKI. Kalau ketika jadi presiden itu beda lagi ceritanya. Dan yang paling hebat itu, dia itu bisa menjadikan sosial media sebagai ajang komunikasi antara rakyat dan pemimpinnya. Jadi, kalau ada masalah di Jawa Barat, itu masyarakat tinggal bikin video, nih Pak ada jalan butut, nih Pak ada pungli. Jadi KDM itu langsung respon dan menginstruksikan bupati atau pejabat setempat yang bertanggung jawab, masalah selesai. Dan KDM itu tegas. Kalau perintah KDM itu tidak diindahkan, tidak tanggung-tanggung, dipecat itu guys. Kayak kemarin tuh KDM bilang bayar pajak itu ke Samsat itu bisa tanpa KTP asli pemiliknya. Tapi masih ada Samsat yang tidak peduli, langsung dipecat guys. Respect kalau urusan hal ini. Tapi nggak tahu kedepannya KDM itu bakalan kayak gimana. Apakah bakal kayak Pak Jokowi yang sangat populer di awal tapi di akhir ya mudah-mudahan lah husnul khotimah. KDM ini ngapain ke Sumatera, ngapain ke Aceh? Kata orang-orang yang nyinyir. Ini jawaban saya. Yang pertama, KDM ke Sumatera, ke Padang, ke Aceh untuk menjadi perwakilan yang menunjukkan kepedulian Jawa Barat kepada Aceh dan Sumatera. Di saat sudah mulai ada desas-desus ketidakpedulian Jawa Barat, KDM datang hadir untuk mengubah paradigma itu. Selanjutnya, KDM juga memberikan semangat, dukungan moral secara langsung, memeluk orang-orang yang sedang patah semangat. Kalian pernah pacaran jarak jauh nggak sih? Beda kan kalau ketemu langsung? Kemudian KDM juga memberikan bantuan yang tepat sasaran. Bahkan KDM membeli makanan Padang dari restoran Lamun Ombak yang terenak dibagikan 1000 paket kepada korban bencana. Apakah kalian tahu bahwa warga di pengungsian itu bahkan minum air banjir yang diberi bubuk teh agar bisa terminum dan tidak bau. Dan mereka bertahan hidup hanya makan nasi saja, sangat sedikit tanpa lauk. Jadi makanan enak ini bisa memberikan sebuah penghiburan bagi orang-orang yang sedang terkena musibah. KDM juga membeli pop mie, indomie, sarden, biskuit, air mineral, baju, pakaian dalam, daster, kaos, tikar, dan alat-alat mandi untuk dibagi-bagikan. Bukan alat olahraga ya. Ini adalah bantuan yang tepat sasaran. Kemudian KDM juga menjemput warga Jawa Barat dari Aceh pulang ke Jawa Barat. KDM juga menitipkan sejumlah uang kepada seorang supir taksi di Padang, Uda Faisal, untuk menjadi duta KDM. Ingat bahwa firasat Deddy Mulyadi ini tidak meleset. Kemudian KDM datang ke sana ya untuk konten. Kenapa kalau konten? Itu uang KDM pribadi 1 miliar disumbangkan untuk korban bencana. Dan uang itu bisa saja hasil konten. Apa salahnya
jika uang hasil konten ini dibagikan kembali untuk kepentingan masyarakat, terutama yang sedang sangat membutuhkan. Tidak ada salahnya. KDM datang ke sana supaya KDM dekat dan kenal dengan masyarakat Sumatera dan Aceh yang sedang terdampak. Ini adalah kesempatan untuk KDM mengenal mereka dan mereka mengenal. Ternyata waktu KDM datang langsung ke Sumatera memberi bantuan kepada korban bencana alam, dia juga ingin mengetahui secara langsung penyebab banjir agar bisa diterapkan pencegahannya di Jawa Barat. Habis dari sana, dia pun mengambil keputusan di Jawa Barat tidak boleh ada perkebunan kelapa sawit. Nah, warga Jawa Barat mendukung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.